Akarnya adalah kejujuran, ekspresi paling intim ketika seperti di sklerosong plak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi kawan-kawan, sahabat Majelis Sastra Bandung. Dan kali ini di Wawan Sastra yang kesekian kali kita bertemu dengan seorang ibu rumah tangga yang cantik yang tinggal di Brussel. Namanya Mbak Naning. Halo, nama saya Naning Syed. Saya lahir di Semarang 5 Juni 1980. Saya menetap di Brussel sejak Mei 2006 karena suami saya adalah warga negara Belgia. Sejak kapan sih mengenal puisi dan menulis? Perkenalan saya dengan puisi sudah dimulai sejak lama sekali, yaitu sejak saya masih SD. Ketika itu saya diminta sebagai perwakilan kelas atau perwakilan sekolah bahkan kampung untuk lomba-lomba deklamasi puisi. Dan sebagian besar alhamdulillah menang. Sedangkan untuk menulis puisi itu sendiri saya mulai sejak kelas 1 SMP. Pemantiknya adalah hampir seperti semua orang, yaitu cinta dan patah hati. Mbak Naning, apa sih arti puisi itu? Puisi adalah suatu karya dari ekspresi paling intim. Akarnya adalah kejujuran. Kita jujur menuliskan apa yang kita rasakan, kesedihan, kesenangan, dan jujur pula mendeskripsikan apa yang kita lihat, apa yang kita hirup, apa yang kita dengar. Kalau bagi manusia, apa sih fungsi puisi atau arti puisi dalam kehidupan manusia? Saya coba jawab, Kang, tapi kemungkinan besar salah, kemungkinan lainnya tidak benar. Oke. Puisi bagi kehidupan manusia mungkin membuat kita lebih pasifis dan lebih elegan. Kenapa saya katakan lebih pasifis? Karena sebagai ekspresi paling intim ketika puisi itu ditulis dan ketika akan disuguhkan ke ranah publik, tentu akan melewati suatu permenungan-permenungan. Kita menimbang kata, menimbang diksi, dan apabila esensi puisi itu sudah dalam kehidupan kita sehari-hari, demikian pula kita bersikap atau berkata, kita akan timbang kata-kata itu, dan kita punya lebih banyak kosakata daripada orang-orang yang tidak menulis puisi tentunya. Dan banyak sekali penyair pasifis seperti Stafford, penyair dari Amerika, Guillaume Apollinaire, penyair dari Prancis, yang lebih mementingkan dialog daripada kekerasan fisik atau perang. Untuk menjadi orang yang lebih elegan, puisi juga bisa menjadi lifestyle, karena diakui atau tidak, orang yang menulis puisi mempunyai suatu karisma di depan publik. Mungkin saya salah. Tentu puisi tidak akan membuat kita menjadi seorang milioner, tapi puisi bisa memberi ketentraman hati dan kebahagiaan pribadi masing-masing penulis puisi. Ketentraman dan kebahagiaan yang mungkin tidak bisa dibeli oleh seorang milioner. Nah,
Mbak Naning sendiri memutuskan kemudian untuk menjadi penulis. Ini bisa diceritakan singkat kan? Singkat. Saya memutuskan untuk menjadi seorang penulis pada akhir 2017. Ketika itu salah seorang teman saya meminta saya mengisi rubrik rerasan di portal dia. Rubrik yang berisi tentang cerita kehidupan saya sebagai orang asing di negeri asing, sehingga lebih menekankan pada cross-culture understanding. Dan pada tahun 2018 saya mempunyai website sendiri, saya aktif menulis di situ, dan aktif pula menulis puisi di Facebook dan di beberapa koran daerah, koran nasional, hingga pada akhirnya pada tahun 2020 saya melahirkan satu buku puisi dalam 5 bahasa berjudul Melankolia, diterbitkan oleh Pustaka Jaya. Dan buku yang kedua oleh penerbit yang sama berupa novela, diterbitkan pada tahun yang sama juga. Buku yang ketiga berupa e-book, buku terjemahan puisi dalam 2 bahasa. Saya menerjemahkan puisi fabel Jean de La Fontaine, kemudian ilustrasi dibuat oleh ketiga anak saya. Sementara ini saya sedang menyelesaikan 4 buku secara berkesinambungan, sehingga kemungkinan dan saya berharap bisa selesai pada akhir tahun ini. Mohon doa restunya. Selain sebagai penulis, tentu saja di Brussels juga banyak kegiatan sosial lainnya ya. Nah, Mbak Naning ikut nggak kegiatan-kegiatan yang ada di sana? Selain sebagai penulis, saya aktif di beberapa kegiatan sosial kemanusiaan di Belgia. Seperti di Sclerose en Plaques, suatu kegiatan sosial yang membantu para penyandang disabilitas. Kemudian di l'ONE atau Office National et de l'Enfance, kegiatan untuk memberi vaksinasi atau konsultasi gizi anak dan balita. Keduanya saya menjabat sebagai sekretaris dan bendahara. Dan saya sangat aktif di kegiatan orang tua murid untuk ketiga anak-anak saya. Dan juga di kegiatan penyantunan para pencari suaka di Belgia. Perkembangan sastra di tiap negara tentu saja berbeda ya, Mbak Naning. Kalau di Belgia perkembangannya bagaimana nih secara menyeluruh? Perkembangan sastra di Belgia. Di Belgia itu puisi tidak terlalu banyak diminati. Yang paling banyak diminati yaitu bande dessinée atau comic strip, karena Belgia adalah negara comic strip. Yang kedua berupa bacaan novel, novela, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Pandemi ini kan ada di seluruh Indonesia, seluruh dunia ya. Kegiatan di masa pandemi di Brussels ini gimana nih Mbak? Sama dengan di Indonesia nggak? Kegiatan selama pandemi saya lebih fokus ke menulis, karena kegiatan lain juga lebih banyak berkurang. Dahulu apabila ada meeting yang mewajibkan saya datang secara fisik atau untuk audit keuangan dan sebagainya, sekarang semuanya bisa saya lakukan di rumah pada waktu kapan saja sebelum deadline. Terus Mbak Naning menulis dalam bahasa Indonesia ya? Banyak sekali pertanyaan mengapa saya menulis dalam bahasa Indonesia. Sebetulnya saya menulis tidak hanya dalam bahasa Indonesia, tapi juga dalam bahasa Jawa,
bahasa Prancis, bahasa Inggris, dan sedikit bahasa Belanda. Tapi memang secara lebih besar skalanya adalah dalam bahasa Indonesia. Mengapa? Karena saya ingin pertalian saya dengan Indonesia terjadi tidak hanya di dalam hati, tapi konkret berupa karya. Saya bercita-cita menjadi bagian dari penyumbang karya, menjadi bagian dari literasi Indonesia. Sebelum mungkin nantinya saya juga menjadi bagian dari literasi asing lainnya. Baik kawan-kawan sekalian, itu dia wawancara sastra singkat saya dengan Mbak Naning. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan terakhir kita dengar Mbak Naning membaca karya puisi dia sendiri. Silakan Mbak Naning dan sampai jumpa. Pertautan. Sajak yang pernah kukirim kepadamu, janganlah kau buang sayang. Mungkin ia tak lagi bisa membuatmu bergelora seperti zaman usang, atau tak sanggup membuat napasmu memburu seperti harimau garang. Tapi ialah catatan rindu ketika itu. Sejarah cinta seluas gelombang. Puisi yang pernah kutulis dan kata-kata konyol itu simpan saja. Suatu hari nanti, jikalau kepenatan menjadi jubah hari hitam tanpa bunga, di sanalah kau diam bersyukur. Cinta pernah singgah dan tak terukur. Terima kasih.